Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Pelindung Tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 3671-3673 Bab 3671 King Kong Relic. Setelah setengah jam, penyelenggara Treasure Fair, Master Kuzeng, Kepala Biara Kuil Putuo, dan beberapa penatua di kuil datang ke halaman di puncak gunung dan menyapa para tamu yang berpartisipasi dalam pekan raya satu persatu. Master Kuzeng ini memiliki basis kultivasi dari puncak abadi, wajahnya kekuning-kuningan, kurus, tetapi dagingnya bercahaya dengan cahaya keemasan. Dari kejauhan, dia dapat melihat cahaya Buddha berwarna-warni yang samar naik dari belakang, hikmat dan hikmat. Landon Sen melirik guru Kuzeng untuk sementara waktu, dan merasa bahwa orang ini luar biasa, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura kehikmatan yang tak terkatakan. Dia jelas bukan kultivator biasa di puncak Heavenly Immortal. Beberapa biksu dapat memberi Landon Sen perasaan ini. Dari segi kekuatan, orang ini mungkin tidak lebih lemah dari 3 kaisar rakasa besar Situoling. Master Kuzeng dianggap sebagai biksu terkemuka yang dikagumi semua orang di Dongsheng Senzu. Selain itu, ia memiliki banyak teman. Biksu surgawi yang berpartisipasi dalam Treasure Fair memberinya banyak wajah dan berdiri, memegang tangan mereka sebagai balasan. Tidak lama kemudian, Guru Kuzeng berjalan ke sisi Landon Sen dan menyapanya dengan ramah. Rekan Tao ini tampaknya wajah baru, biksu tua Putuo Tempel Kuzeng, berani menanyakan nama rekan Gao, di mana dia bisa berlatih. Sudah lama terdengar bahwa nama Master Kuzeng, di Senlang, tidak disebutkan namanya, dan itu tidak cukup. Landon Sen bangkit dan mengepalkan. Master Kuzeng tersenyum ringan dan berkata, Sen Daoyou rendah hati dan baik hati, dan Lao Na mengaguminya. Jika ada kekurangan keramahan, tanyakan pada Haihan. Tuan itu sopan. Setelah Landon Sen mengucapkan beberapa sambutan sopan, Tuan Kuzeng tersenyum dan berjalan pergi. Master Kuzeng ini tampak sederhana. Bahkan ketika berhadapan dengan para beku awal Dewa Surgawi, dia masih ramah dan karakternya tampak baik. Tidak heran dia dianggap sebagai biksu terkemuka. Tepat sebelum konferensi harta karun dimulai, beberapa pelarian luar biasa melayang di atas Gunung Putuo, yang semuanya adalah tokoh paling terkenal di Dongsheng Senzu. Di antara mereka, tidak ada yang kurang dari kepala Senzu 36 Sekte Abadi, dan bahkan beberapa kepala dari 10 sekte teratas, sebagai contoh, Sen Tuhong, kepala Sekte Zhenwu, peringkat keempat, dan kepala Gunung Qixing, peringkat kelima. Nenek Moyang Debu, peringkat keenam Nenek Moyang Qirong, penguasa Istana Lihuo, Guru Sekte Guangmingling peringkat 8 dan Yang Zhenren, dan sebagainya. Tanpa terkecuali, tokoh-tokoh besar Dongsheng Senzu ini semuanya dibudidayakan di puncak surgawi abadi. Meskipun tampaknya semua orang bulis, tetapi bagaimanapun juga, itu juga seorang pembudidaya peri, dan jarak di antara mereka tidak terlalu besar. Dongsheng Senzu dapat memiliki begitu banyak pembudidaya puncak surgawi abadi, tetapi tidak dapat menemukan luo abadi surgawi. Dapat dilihat betapa sulitnya menaklukkan basis budidaya surgawi luo surgawi abadi di zaman ini. Landon Sen telah mencari jiwa Song He Mori sebelumnya dan mengetahui bahwa tidak ada Luo Tianxiang yang muncul di Dongsheng Senzu. Meskipun ada rumor Luo Tianxiang Xian, apakah itu benar-benar ada masih belum diketahui. Kebetulan, Kepala Kamar Dagang Tianyuan mengundang Santo Bulan ke Gunung Putuo bersama leluhur Jue Chen. Pemandangan itu pasti menimbulkan sensasi. Hampir semua biksu laki-laki menghentikan pandangan mereka pada Santo Bulan. Untuk sesaat, Landon Sen juga tidak pengecualian. Tentu saja, dia tidak bernafsu, hanya ingin melihat keindahan kecantikan pertama Dongsheng Senzu ini. Sangat disayangkan bahwa orang suci bulan mengenakan kerudung, dan kerudung berisi fungsi menghalangi kekuatan kesadaran ilahi, dan tidak mungkin untuk melihat penampilannya. Meskipun dia tidak dapat melihat fitur wajahnya, dia ramping dan indah, dengan garis yang memukau, temperamennya berkabut dan berdebu, dingin dan bahkan sedikit dingin, tidak dapat dicapai, yang membuat orang melihat ke atas. Saint Inviting Moon mengikuti di belakang leluhur Jue Chen dan berjalan ke halaman dengan tenang. Nenek moyang tua dari debu besar ini adalah ayah dari orang suci bulan. Mendengarkan panggilan itu, dia merasa seperti seseorang yang tergantung, tetapi leluhur tua dari debu besar tidak memiliki gambar lama, tetapi masih muda dan tampan, dengan tubuh panjang dan punggung seperti pedang. Seperti pria muda, adil rambut abu-abu buta menggantung ke bawah. Saudaraku Jue Chen, sudah lama sejak aku melihatmu. Tuan Kuzeng menyambutnya dengan senyum. Chen telah mundur selama bertahun-tahun, dan baru-baru ini dia pergi. Kebetulan saya membawa gadis kecil itu dan datang ke Gunung Putuo untuk duduk dan minum teh. Selain berpartisipasi dalam pameran harta karun, saya ingin mengetahui tentang peristiwa aneh baru-baru ini. Nenek moyang debu tampaknya menderita Tuan Zeng memiliki hubungan yang baik dan menanggapi dengan senyum tipis. Yu Yue, aku sudah bertemu Tuan Kuzeng. Mengundang orang-orang suci bulan membungkuk ringan kepada Guru Kuzeng, wajahnya penuh hormat dan suaranya jelas dan indah. Orang suci itu tidak perlu sopan, Tuan Kuzeng tersenyum.
Sen Tuhong, penguasa Sekte Zhenwu, tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan berkata tanpa basa-basi, Tuan Kuzeng, sekarang semua orang ada di sini, jangan bicara omong kosong begitu banyak. Mari kita mulai pameran dagang. Amitabha. Tuan Kuzeng melipat kedua tangannya, melayang ke depan peron batu di tengah halaman, dan berkata dengan keras, biarkan semua rekan tahu menunggu lama, kuil Lauya Putuo pahit, menyambut semua orang ke Gunung Putuo untuk berpartisipasi dalam pameran harta karun. Apakah itu wajah baru atau lama? Saya harap semoga semua orang bisa mendapatkan sesuatu di pekan raya dan berteman. Aku tidak akan membahas detail tentang hal-hal lain, Laona. Treasures Fair akan dimulai sekarang. Kali ini, Laona mungkin juga membiarkan Laona memulai. Begitu suara itu jatuh, Master Kuzeng membalikkan tangannya dan mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan, dan perlahan membuka kotak batu giok. Berdengung. Dalam sekejap, cahaya Buddha yang hebat muncul dari kotak harta karun, dan cahaya Buddha yang mempesona itu langsung menutupi seluruh halaman. Melihat dengan seksama, kotak giok di tangan Master Kuzeng berisi manik-manik bulat emas, seukuran kepalan setengah. Permukaannya halus dan tembus cahaya, memancarkan cahaya Buddha yang luar biasa. Di pemandian cahaya Buddha, kepala Landen Sen penuh semangat, dan semangatnya terangkat. Pada saat ini, Landen Sen benar-benar merasa bahwa kekuatan jiwanya telah tumbuh sangat sedikit. Kekuatan magis apa ini? Tidak hanya Landen Sen, tetapi para beku yang duduk juga menemukan perubahan dalam kekuatan jiwa mereka. Untuk beberapa saat, semua biksu di halaman menatap manik-manik bundar emas di kotak batu giok. Harta yang bisa menumbuhkan kekuatan jiwa dari udara yang tipis sangat langka. Harta ini disebut peninggalan Vajra, yang merupakan peninggalan tertinggi yang ditinggalkan oleh kepala biara generasi ke-369 dari kuil Putuo, tempat duduk Tuan King Yuan. Peninggalan Vajra tidak hanya dapat menyuburkan arwah para dewa, tetapi juga melawan yang kuat. Serangan dan kutukan ajaib. Selama peninggalan ini dikenakan pada tubuh, itu tidak kurang dari teknik pertahanan ilahi defensif surgawi tingkat ke-9. Tuan Kuzeng menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. King Kong Relic. Para beku di surga terkejut. Landen Sen juga menunjukkan warna yang berbeda. Hanya ketika biksu Buddha dari basis budidaya Luo Tianxiang mampu duduk dan berubah, barulah peninggalan Vajra dilahirkan, nilai benda ini jauh dari sebanding dengan harta abadi-abadi tingkat konsekrasi. Tidak ada yang berpikir bahwa Master Kuzeng benar-benar akan mengeluarkan Vajrayana untuk diperdagangkan. Anda harus tahu bahwa peninggalan di Sekte Buddha umumnya diabadikan dalam sekte dan disembah, dan mereka jarang diperdagangkan. Nenek moyang Jue Chen yang duduk di barisan depan mengerutkan kening dan berkata, Tuan Kuzeng, apakah Anda benar-benar mau memperdagangkan benda ini? Brother Jue Chen Dao tidak perlu terkejut, ini bukan niat Laona sendiri, tetapi hasil konsultasi oleh semua penatua di kuil, Tuan Kuzeng berkata dengan suara yang dalam. Haha, aku tidak tahu berapa kali lelaki tua itu berpartisipasi di Putuo Mountain Treasure Fair. Ini adalah pertama kalinya aku melihat kuil Putuo dan juga mengambil harta untuk diperdagangkan. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh mantan kepala biara, jadi aku tidak takut menipu tuan dan menghancurkan leluhur. Ah. Sulit Dao adalah karena jatuhnya Tianmang Immortal Territory baru-baru ini, yang membuatmu kagum pada Putuo Temple, jadi kamu mulai merencanakan lebih awal. Leluhur Cirong yang jauh dari Istana Api bertanya sambil mencibir. Bab 3672 Watts The Origin. Tidak semua beku celestial yang berpartisipasi dalam pameran dagang memiliki persahabatan dekat dengan Guru Kuzeng, seperti leluhur Cirong yang berbicara tanpa basa-basi. Master Sekte Guang Mingling dan Yang Zhenren berkata dengan senyum kering, teman-teman Katulistiwa, apa yang sangat Anda pedulikan? Karena kuil Putuo bersedia mengambil relik Vajra untuk diperdagangkan, tentu saja ia memiliki rencana sendiri. Master Kuzeng berkata terus terang, sebenarnya, apa yang dikatakan oleh rekan Taois Cirong benar. Anda seharusnya mendengar berita itu. Kekuatan Suanyuan Trisage telah menduduki dua dunia abadi yaitu langit, dan saya tidak tahu kapan itu akan menyerang Tianmuxian. Daerah. Jika wilayah abadi Tianmu tidak memiliki Luo Tianxiang untuk memimpin dalam perjuangan, bahkan jika kuil Putuo mau melawan, itu tidak akan dapat kembali ke surga. Laona tidak pesimis, tetapi dia juga harus membuat beberapa persiapan untuk kuil Putuo terlebih dahulu. Begitu dia mengatakan ini, suasana di halaman tiba-tiba menjadi sunyi, dan wajah beberapa master seni bela diri tidak terlalu baik. Fakta bahwa kekuatan tiga Sage Suanyuan telah merebut wilayah abadi Tianmang telah menyebar ke Dongsheng Senzu sejak lama. Tetapi kultivator Dongsheng Senzue tidak tahu tentang pertempuran wilayah abadi. Banyak kultivator bahkan berpikir itu adalah rumor dan tidak menimbulkan banyak masalah. Berbagai sekte tidak memperhatikan pergerakan waktu. Sebenarnya, Tuan Kuzeng benar. Waktu yang tersisa untuk Dongsheng Senzu sudah hampir habis. Daoren dan yang bertanya pada Guru Kuzeng, saya tidak tahu harta apa yang Kuzeng ingin tukarkan dengan peninggalan Vajra ini. Batu roh peri dapat digunakan karena nilai peninggalan Vajra ini, jumlah batu roh peri yang ingin ditukar Laona secara alami adalah jumlah yang tak terbayangkan. Harap perhatikan hal ini.
Kalau begitu, lelaki tua itu mengajukan tawaran terlebih dahulu, dan aku akan memberikan 100 miliar batu roh peri tingkat rendah. Danyang yang asli tidak sabar untuk berteriak. Melihat bahwa pria sejati Danyang menaikkan harga cadangan menjadi 100 miliar batu roh abadi yang inferior dalam satu napas, itu memblokir sebagian besar biksu surgawi di halaman. Ada keributan di halaman, dan banyak rahib surgawi yang pemalu menelan satu demi satu. Tampaknya tingkat harta ini jauh di luar kemampuan mereka untuk bersaing. Nenek moyang Cirong mencibir, jalan Danyang tua, Anda juga penguasa sekte. Anda juga pengekspor 100 miliar batu roh peri tingkat rendah. Hanya 100 miliar batu roh peri tingkat rendah, paling banyak Anda dapat membeli satu atau dua potong kualitas berbeda. Harta abadi tingkat konsiliasi Qi, yang bisakah itu dibandingkan dengan hal-hal langka seperti King Kong Relic? Nenek moyang ini menghasilkan 2000 batu roh abadi kelas menengah. Wow! Ada keributan di halaman. Nilai batu peri tingkat menengah di sisi terang setara dengan 100 juta batu peri tingkat rendah. Tetapi kamar dagang umumnya membeli harga yang lebih tinggi untuk batu roh peri kelas menengah, yang dapat ditukar dengan 100 juta dan beberapa juta batu roh peri yang lebih rendah. 2000 batu roh surgawi tingkat menengah adalah lebih dari 200 miliar batu roh surgawi tingkat rendah. Semua orang menghela nafas diam-diam bahwa leluhur Cirong layak menjadi penguasa peringkat ke-6 Istana Lihuo di Dongsheng Senzu. Orang suci ini telah menghasilkan 2500 batu roh peri kelas menengah. Mengundang Santa Bulan tiba-tiba bangkit dan berteriak. Wajah orang asli Danyang dan leluhur Cirong tidak cantik. Teman Cirong, sepertinya kita memiliki pesaing lain. Gadis Yue kaya dan kaya, apakah kamu yakin ingin bertarung dengannya? Danyang yang asli tertawa. Danyang tua, jika kamu tidak dapat menanggung batu peri kecil itu, kamu dapat menarik diri dengan cepat. Nenek moyangku memberikan 2600 batu peri kelas menengah. Leluhur Cirong berteriak dengan keras. Maaf, rekan Ekuator, peninggalan Fajra ini pasti akan dimenangkan oleh Santa, 3000 batu roh abadi kelas menengah. Setelah leluhur bulan, Santo Yue memberikan hadiah kepada leluhur Cirong, dan terus mengajukan penawaran. 3000 batu roh abadi tingkat menengah, bagi para beku surgawi biasa, sudah merupakan angka astronomis, cukup untuk membeli 4 atau 5 harta abadi-abadi tingkat pencerahan yang berkualitas tinggi. Lupakan saja, demi wajah Taois Jue Chen, leluhur ini tidak akan bertarung denganmu sebagai seorang gadis. Cirong mendengus dingin, tidak mau menghabiskan begitu banyak batu roh abadi untuk membeli satu artefak pertahanan yang jarang digunakan. Meskipun peninggalan Fajra baik, itu bukan nilai praktis yang tinggi di domain abadi Tianmu. Setelah semua, serangan roh bukanlah spesialisasi biksu manusia. Kecuali jika itu adalah benua negeri dongeng tempat para penggarap hantu merajalela, jika tidak, peninggalan ini tidak akan berguna. Scientist of Infighting Moon menawarkan 3000 batu roh peri kelas menengah. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari ini? Laona menghitung 3 kali. Jika tidak, peninggalan Fajra ini akan menjadi milik Saint of Infighting Moon. 1-2. Putraku telah menghasilkan 3500 batu roh peri kelas menengah. Di sudut halaman, sebuah suara tiba-tiba berteriak. Desir. Untuk sesaat, semua beku memalingkan pandangan mereka kepada seorang pria muda berpakaian putih dengan kaki erlang di sudut halaman. Pria muda berpakaian putih yang berteriak bukanlah Landen Sen. Landen Sen juga sangat tertarik dengan peninggalan Fajra ini. Meskipun ia telah menumbuhkan kutukan dewa sejati Yisheng, ia dapat memanggil Zongkui pria sejati untuk menelan jiwanya untuk memperkuat jiwanya, tetapi sejumlah kecil pengotor akan tetap ada di jiwanya sendiri. Dalam jangka pendek, sepertinya saya tidak akan terpengaruh, tetapi saya tidak bisa menjamin bahwa saya tidak akan terpengaruh untuk waktu yang lama. Selain itu, setiap kali dia menggunakan kekuatan benih iblis, dia akan sedikit banyak akan terkikis oleh pikiran jahat dalam benih iblis. Kebetulan bahwa selain memelihara dan memurnikan jiwa, peninggalan Fajra ini juga memiliki efek mengusir kejahatan, menghindari kotoran, dan menstabilkan pikiran. Ini sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Peninggalan Fajra cocok untuk tubuh seorang beku yang membunuh terlalu banyak. Kekayaan yang telah dikumpulkan Landen Sen selama bertahun-tahun telah mencapai titik menjatuhkan rahang. Beberapa ribu batu roh abadi kelas menengah tidak ada artinya baginya, dan mereka bahkan tidak akan mempengaruhi lelang Senzu berikutnya, jadi dia memutuskan untuk mengajukan penawaran. Kultivator di antara hadirin sebenarnya adalah kultivator surgawi awal, dan wajahnya terkejut. Secara umum, sangat jarang bagi seorang pembudidaya biasa dari hari-hari awal Dewa Surgawi tanpa latar belakang untuk mendapatkan harta abadi-abadi setingkat konsekrasi, belum lagi memiliki kekayaan yang begitu besar. Mengundang Moon Sein aktris memandang Landen Sen beberapa kali, ekspresinya tetap tidak berubah, dan nadanya dingin dan berkata, 3.800 batu roh peri kelas menengah. 4.000. Landen Sen saling berhadapan dan terus berteriak. 4001. 4005. Landen Sen tidak ragu untuk menaikkan harga lebih tinggi dan lebih tinggi. Bahkan orang suci yang mengundang Moon yang kaya mulai ragu, alis Liu mengerutkan kening. Dia tidak tahu dari mana Landen Sen berasal. Setelah menawar untuk nilai semacam ini, tidak ada gunanya terus menaikkan harga.
Sebagai pelayan kamar dagang Tianyuan, Scientist of Inviting Moon sangat peka terhadap nilai harta karun itu. Setelah merasa bahwa dia tidak layak, dia menyerah pada penawaran. Dia melirik Landen Sen dengan makna mendalam, dan duduk diam. Master Kuzeng tersenyum ringan dan berkata, 4.500 batu roh abadi tingkat menengah. Jika tidak ada beku yang menawar lebih tinggi, peninggalan Vajra di kuil ini milik rekan Sen Daois. 1, 2, 3. Selamat kepada rekan Tao Sen karena mendapatkan peninggalan Vajra di kuil ini. Master Kuzeng tersenyum pada Landen Sen Bao dan berkata, jika itu nyaman bagi para pengikut Tao, Anda dapat membayar batu peri di tempat sebagai kesaksian. Landen Sen mengangguk sedikit dan datang ke peron batu di tengah halaman. Bab 3673 Wind Spirit Orb. Di bawah semua mata, Landen Sen mengeluarkan sekantong batu roh peri kelas menengah dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Master Kuzeng. Guru Kuzeng menghitung jumlah batu roh abadi kelas menengah, dan setelah mengkonfirmasi bahwa itu benar, ia menyerahkan peninggalan Vajra ke Landen Sen, dan berkata dengan nada yang menyenangkan, teman Sendao, mengenai penggunaan rincin peninggalan Vajra ini, setelah pameran perdagangan, Laona dari saya akan menguraikan dengan Anda. Jadi, terima kasih Tuan. Landen Sen menggenggam tinjunya dan memasukkan peninggalan Vajra ke dalam cincin penyimpanan. Matahari benar-benar keluar dari barat, bahkan anak kecil di masa-masa awal peri bisa mendapatkan harta seperti itu, pameran dagang ini sepertinya tidak terlalu membosankan. Leluhur Cirong terkekeh. Melihat bahwa peninggalan Vajra diperoleh oleh seorang kultivator pada hari-hari awal Dewa Surgawi, dia menghela napas pelan, dan sepertinya tidak mau mengundang orang suci bulan. Dengan basis kultivasi awal Tianxian lawan, bagaimana mungkin untuk menyimpan harta seperti itu? Diperkirakan bahwa sebelum dia berjalan keluar dari Gunung Putuo, dia akan terlihat oleh para biarawan yang mengingini harta ini. Mengundang Santo Bulan secara alami meremehkan untuk melakukan hal semacam ini, tetapi saya tidak tahu siapa harta ini akan menjadi lebih murah. Sebelum Landen Sen turun dari platform batu, puluhan kesadaran dingin menyapu ke arahnya, jelas dengan niat buruk. Bagi Landen Sen, tekanan ini sama sekali bukan tekanan. Selama dia tidak bertemu Luo Tianxiang, Landen Sen memiliki peluang mutlak untuk menang. Para biksu ini yang mendambakan peninggalan Vajra mereka sendiri, selama mereka berani melakukan sesuatu pada diri mereka sendiri, Landen Sen bisa mendapatkan gelombang besar jarahan untuk melengkapi batu-batu peri yang ia habiskan di pekan raya. Landen Sen juga tidak kembali ke tempat duduknya, dan langsung berteriak di depan platform batu di tengah halaman, ada sesuatu yang ingin saya perdagangkan di sana. Saya tidak tahu apakah ada rekan Tao yang memiliki pedang terbang peri tingkat yang dikuduskan. Jika ada hal seperti itu, saya ingin membuat 2 abadi tingkat konsekrasi pertukaran harta, atau pertukaran untuk batu peri yang setara. Pedang peri tingkat mempesona hampir merupakan harta abadi-abadi tingkat terpesona, dan nilainya memang bernilai 2 harta abadi-abadi tingkat mempesona. Kali ini, Pekan Raya Harta akan memiliki ribuan biksu abadi yang berpartisipasi, dan Landen Sen pasti ingin menukarnya. Untuk non-atribut itu seharusnya tidak menjadi tugas yang sulit untuk Immortal Treasure Flying Sword tingkat pencerahan. Ada keributan di halaman, dan tak lama kemudian seorang lelaki kuat di tengah peri surga dengan baju besi berdiri, membalik tangannya dan mengeluarkan pedang raksasa hitam pekat, dan melemparkannya ke Landen Sen. Bunyi Guci berkata, teman-teman, kau bagaimana dengan pedang terbang ini? Landen Sen mengambil pedang raksasa, meliriknya, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Meskipun pedang raksasa ini adalah pedang terbang yang dipersucikan tanpa atribut, permukaannya kasar, dan usianya terlalu tua, dan auranya sangat berkurang. Maaf, pedang terbang ini terlalu kasar, ini akan bertarung melawan beberapa Xianbao yang rusak, pemuda ini tidak bisa melihatnya. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen melemparkan kembali pedang raksasa itu. Pria berotot dengan baju besi mengambil pedang raksasa itu, dan jejak jijik muncul di matanya, biksu kecil Tianxian awal, kepura-puraan macam apa. Setelah mengucapkan sepatah kata, pria berotot dengan baju besi duduk dengan tatapan tajam di matanya. Karena basis kultivasi Landen Sen terlalu rendah, pria berotot besi ini tidak menatap dirinya sama sekali, dan mungkin niat membunuh telah muncul dalam hatinya. Landen Sen tidak repot-repot memperhatikan pihak lain, dan melanjutkan, apakah ada Taois yang dapat menghasilkan pedang terbang tanpa atribut yang lebih baik? Jika kualitasnya dapat memenuhi harapan berikutnya, Anda dapat dengan tepat menambahkan bagian dari batu peri. Teman-teman Taoisme mungkin ingin melihat apakah pedang naga putih orang tua itu cocok. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua mengenakan jubah Tao berdiri, membalik tangannya dan mengambil pedang terbang putih dari cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke Landen Sen. Landen Sen meraih gagang pedang dan melihatnya dengan hati-hati. Bentuk pedang ini cukup cantik, seluruh tubuhnya seperti batu giok kristal putih, gagangnya diukir dengan naga putih, dan bilahnya dingin dan tajam. Landen Sen menebas ke langit beberapa kali, dan memotong beberapa bilah cahaya putih yang kuat dengan kekuatan yang baik. Pria tua berjubah itu diam-diam terkejut ketika dia melihat bahwa Landen Sen menggunakan pedang naga putih tak bertuan dengan kekuatan besar. Pedang ini dapat diterima.
Saya tidak tahu apakah sesama pengikut Tao ini ingin menukar dengan dua harta abadi tingkat sihir, atau batu roh abadi yang setara. Landen Sen bertanya kepada lelaki tua berjubah itu. Lelaki tua berjubah Tao itu dengan hati-hati berkata, itu tergantung pada harta abadi tingkat pencerahan seperti apa yang bisa dihasilkan oleh rekan Tao itu. Ini mudah. Landen Sen secara acak mengeluarkan 10 harta benda surgawi, pedang, senjata, tombak, perisai pisau, del, dari cincin penyimpanan, dan mengaturnya di atas kepalanya satu persatu. Pilih dua harta yang mempesona, semuanya praktis Xianbao, kamu harus puas. Wow. Melihat Landen Sen mengeluarkan 10 harta abadi tingkat berkat dalam satu nafas, para penonton menjadi gempar, dan hampir semua biksu menunjukkan ekspresi yang sangat mengejutkan. Bahkan nenek moyang besar seperti Jue Chen, Danyang, dan Qi Rong tersentuh. Itu jahat. Seorang anak di masa-masa awal kehidupan abadi memiliki lebih banyak harta daripada seorang lelaki tua. Pria sejati Danyang sedikit menyipitkan matanya, wajahnya menunjukkan tatapan aneh. Landen Sen mengekspos sedikit latar belakang keluarganya dan tiba-tiba menjadi kue yang manis di mata semua orang. Banyak biksu di halaman memandang Landen Sen dengan keserakahan yang tak terlihat. Para biksu yang mendambakan harta Landen Sen, saya khawatir masih ada lagi. Teman-teman Daois, jangan membeku di sana, pilih dengan cepat. Jika kamu menunggu biksu lain datang dengan pedang terbang yang lebih baik untuk ditukar denganku, kamu akan kehilangan banyak. Melihat pria tua di Daopao berdiri di sana dengan bodoh, Landen Sen mengingatkannya sambil tersenyum. Laki-laki tua berjubah kembali sadar, tiba-tiba memilih tombak dan perisai, dan menyimpulkan kesepakatan itu dengan gembira. Nilai komprehensif dari dua harta abadi-abadi tingkat konsekrasi ini pasti lebih tinggi dari White Dragon Sword miliknya, yang dia tahu dengan baik. Setelah mendapatkan pedang naga putih, Landen Sen melanjutkan, kita masih membutuhkan Wind Spirit Orb dari Five Spirit Orb. Jika sesama rekan Tao yang memiliki Wind Spirit Orb, kita masih dapat memiliki 7 harta peri-peri tingkat konsekrasi ini. Ambil 2 dari mereka dan bawa pergi untuk ditukar. Ada keributan lain di antara hadirin. Pria sejati Danyang di barisan depan tiba-tiba bangkit dan berkata dengan acuh tak acuh, orang tua itu kebetulan memiliki Wind Spirit Orb. Bagaimanapun, Danyang yang asli membalikkan tangannya dan mengeluarkan bola sian yang bersinar dari cincin penyimpanan. Permukaan bola itu dikelilingi oleh lapisan angin puyuh cian, memancarkan aura yang mempesona. Tentu saja, itu adalah Wind Spirit Orb. Landen Sen menatap bola cian di tangan orang asli Danyang, dan emosinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Benda ini akhirnya ditemukan sendiri. Ini persis apa yang dibutuhkan di sini. Rekan-rekan Taois, tolong ambil 2 harta abadi yang setingkat konsekrasi dan bawa mereka pergi, kata Landen Sen dengan tidak sabar. Orang yang sebenarnya dan yang berkata dengan acuh tak acuh, The Wind Spirit Orb terlalu langka. Saya hanya menukar 2 harta peri tingkat pesona. Orang tua itu tampaknya bingung. Para Taois akan memasok orang tua itu dengan 1000 batu roh peri kelas menengah sebagai kompensasi. Kegembiraan di mata Landen Sen sedikit memudar meskipun dia ingin mendapatkan Wind Spirit Orb, dia tidak ingin dirampok oleh pihak lain. Wind Spirit Orb jarang ada di dunia, tapi bagaimanapun juga itu adalah hal yang hambar. Sudah merupakan keuntungan besar untuk mendapatkan 2 harta peri tingkat pengabdian. Ketulusan sudah pasti cukup. Danyang Taois adalah Master Sekte Guang Mingling. Dengan kekuatan tinggi dan kekuatan besar, Anda tidak harus mengambil keuntungan dari bintang saya yang sedang naik daun, bukan?